Selamat malam, selamat berjumpa kembali, khususnya dalam beberapa waktu ke depan kita akan memasuki Natal pada tahun 2022. Karena itu saya mengucapkan selamat Hari Natal pada tahun 2022. Saudara yang kekasih, Natal itu adalah berita yang mengejutkan, atau berita di dalam bagian firman Tuhan yang menjadi dasar untuk saya bicarakan dalam waktu yang sederhana ini, dalam waktu singkat, bahwa peristiwa Natal itu yang sumbernya atau sentralnya kepada Yesus yang berinkarnasi. Inkarnasi itu artinya Allah menjadi manusia. Karena dia Allah, maka dia mampu untuk menjadi apapun. Dan dia harus menjadi manusia karena dia datang ke dalam dunia ini dalam rupa manusia untuk mencari manusia yang berdosa. Dan memang seluruh manusia telah berdosa, sehingga Yesus harus mengambil rupa manusia, atau firman itu menjadi manusia. Firman itu bukan firman tertulis, yaitu Alkitab ini, tetapi firman di situ menunjuk kepada pribadi, dan pribadi itu adalah pribadi Yesus. Pribadi Yesus yang adalah firman, yang adalah Allah. Karena dia tinggal bersama-sama dengan Allah, yaitu Bapanya di sorga, itu kemudian dia mengambil rupa manusia, atau dia menjadi manusia, atau dia menjadi Adam akhir, atau Adam kedua, karena Adam pertama gagal. Nah, berita tentang Allah menjadi manusia melalui satu proses, yaitu proses kelahiran. Berita itu adalah berita yang di dalam bahasa Indonesia itu berita yang mengejutkan. Baik itu kepada orang yang tidak percaya, khususnya Herodes, seperti tertulis di dalam Injil Matius pasal 2 ayat yang ketiga, dikatakan ketika Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Herodes terkejut setelah mendengar berita Natal yang disampaikan oleh para orang Majus. Ini peristiwa Natal pertama. Ketika Herodes mendengarkan berita Natal, itu di dalam bahasa Indonesia dikatakan maka terkejutlah Herodes. Ya. Atau dengan kata lain, di dalam bahasa asli yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, ya, itu dia mengalami apa yang disebut dengan perasaan agitasi. Agitasi atau perasaan gelisah. Berita Natal itu menggelisahkan raja keturunan orang Edom ini, atau raja keturunan Esau ini. Ya. Bukan keturunan Yakub yang kemudian menjadi Israel, tetapi raja ini Herod, wali negeri, ya. Orang Edom ini terkejut, ya, ketika mendengarkan bahwa Yesus lahir. Allah datang ke dalam dunia ini melalui inkarnasi, melalui proses di mana dia menjadi manusia, dan Allah mampu melakukan itu. Itu mengejutkan Herodes. Ya. Agitasi, perasaan gelisah. Herodes menjadi trouble. Bagi Herodes, berita Natal itu berita masalah. Padahal Allah datang ke dalam dunia ini bukan membuat masalah. Allah datang ke dalam dunia ini bukan untuk membuat orang-orang berdosa menjadi gelisah. Tidak.
Karena Allah datang ke dalam dunia ini, khususnya pribadi yang kedua dalam Allah Tritunggal, yaitu Firman, yaitu Yesus, datang ke dalam dunia ini supaya orang yang tadinya gelisah karena hidup di dalam dosa, sekarang orang ini menjadi tenang, menjadi damai, menjadi sukacita. Tidak gelisah lagi, karena ada kepastian keselamatan di dalam berita Natal, di dalam berita di mana Yesus berinkarnasi mencari orang berdosa. Yesus menjadi Adam kedua, Adam akhir, menjadi manusia untuk menebus manusia yang berdosa. Karena Adam pertama gagal. Itu tertulis dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 45 sampai 47. Tapi kita melihat berita Natal itu berita menggelisahkan bagi Herodes. Berita Natal itu berita yang membuat Herodes menjadi trouble. Artinya berita Natal itu bagi Herodes masalah. Mengapa? Karena menurut para pemuka-pemuka Yudaisme atau pemuka-pemuka agama Yahudi pada zaman itu, ketika Herodes bertanya kepada mereka, khususnya kepada imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, mereka katakan bahwa Yesus itu disebut akan bangkit, seorang pemimpin. Herodes menjadi gelisah. Mengapa? Karena ada pemimpin baru. Herodes ini pemimpin politik. Menjadi gelisah kan ada pemimpin baru, tapi Herodes salah mengerti. Pemimpin baru ini tidak dalam pengertian pemimpin politik, tapi pemimpin baru ini pemimpin dalam pengertian teologis. Ini pemimpin rohani, pemimpin yang akan menolong manusia berdosa menjadi manusia-manusia rohani, menjadi orang-orang yang berkenan kepada Allah karena mereka ditebus oleh Yesus yang datang di dalam kemanusiaannya. Herodes menjadi terkejut. Masalah bagi Herodes, perasaannya tidak tenang. Bagi Herodes ini sesuatu yang menakutkan, ada pemimpin baru. Padahal Yesus datang bukan untuk merebut tahta Herodes yang adalah wali negeri Yudea. Tidak, Yesus datang sebagai pemimpin untuk menggembalakan umat Israel. Dikatakan umatku. Sebenarnya umatku itu adalah orang Israel. Tetapi kemudian di dalam bagian firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal yang pertama, apakah Israel secara menyeluruh? Wah, itu kita harus bahas secara khusus juga. Tapi saya tidak menyampaikan tema itu, tapi saya singgung sedikit. Yohanes pasal yang pertama, khususnya ayat yang ke-11. Ia datang kepada milik kepunyaannya. Siapa milik kepunyaannya? Itu yang dikatakan di dalam Matius pasal yang kedua, ayat yang ke-6, yang dijelaskan oleh orang-orang yang disebut sebagai pemimpin-pemimpin rohani di dalam agama Yahudi atau Yudaisme, yaitu imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Mereka menjelaskan kepada Herodes bahwa akan muncul pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Nah, ini identik di sini ya dengan Yohanes 1 ayat yang ke-11, ia datang kepada milik kepunyaannya, yaitu orang Israel. Ya. Yang kalau di dalam perjanjian lama itu orang Israel itu disebut pilihan Allah dari Yakub, bukan dari Esau, Edom, dari Yakub. Dan dalam bagian ini dijelaskan khususnya bahwa Yesus datang kepada milik kepunyaannya, yaitu orang Israel yang keturunan dari Yakub yang menjadi Israel, ya. Tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Nah, ini harus dibahas tersendiri. Tapi saya mau jelaskan bahwa berita Natal ini
Yesus datang ini membuat terkejut. Bukan hanya Herodes, tetapi dikatakan di dalam bagian firman Tuhan ini seluruh Yerusalem. Yerusalem ini adalah tempat pusat penyembahan orang Yahudi, ya, orang yang beragama Yahudi, ya. Itu terkejut. Di Yerusalem itu ada keturunan dari Yakub yang disebut Israel, tapi sudah Israel Selatan. Mereka dan Herodes terkejut ketika Yesus datang. Ketika terjadi peristiwa Natal pertama, Yesus datang. Makanya Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak heran bahwa berita Natal sampai hari ini membuat ada banyak orang yang gelisah. Ada banyak orang yang hatinya terganggu dengan berita Natal. Mereka tidak tenang, mereka tidak tentram, mereka tidak damai, tetapi mereka penuh dengan kegelisahan. Karena apa? Karena mereka tidak percaya kepada berita Natal yang sumbernya, sentralnya kepada Yesus Kristus. Bagi mereka berita Natal itu masalah. Makanya ketika berita Natal atau peristiwa Natal diperingati oleh umat Kristen setiap tahun, ada orang-orang yang tidak mau berjabat tangan dengan orang Kristen. Bahkan ada orang-orang tertentu yang di luar Kristen yang sangat ekstrim, yang tidak mau mengunjungi atau dikatakan dalam tanda kutip saling bersalam-salaman atau saling bersilaturahmi, karena kita bermasyarakat secara sosial di mana kita hidup juga di tengah-tengah orang yang tidak percaya. Tapi ada sebagian orang yang tidak percaya, yang bagi mereka Natal itu peristiwa yang membuat mereka trouble. Mereka masalah itu, berita Natal itu masalah, lagu-lagu Natal itu masalah. Sehingga ada orang katakan bahwa musik itu, ada pemuka agama katakan bahwa musik itu dari setan katanya. Padahal musik gereja itu dari Tuhan. Musik rohani itu untuk menyembah Tuhan, ya, bukan dari setan, ya. Jadi kita tidak perlu kaget, ya. Ternyata berita Natal itu berita yang sangat bombastis, ya. Bukan membaptis, ya. Bom baptis itu seperti bom yang boom meledak sehingga orang terkejut, orang gelisah, orang menjadi masalah bagi dia berita Natal. Padahal itu berita yang sangat menyenangkan, berita yang harusnya ditunggu-tunggu oleh siapapun yang ada di dalam dunia ini, karena semua manusia telah berdosa. Itu dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam Roma 5 ayat 12, bahwa seluruh keturunan Adam pertama telah jatuh dalam dosa. Sehingga Yesus datang, kasih Allah yang mencari manusia yang berdosa. Saya ingat dengan seorang hamba Tuhan, yaitu dosen saya, namanya Troget Buker dari Jerman, dari Badan Misi WEC Jerman. Dia menulis satu buku yaitu Kasih Allah yang Mencari, ya. Itu dia ambil dari Kejadian 3, ya. Ketika Allah memanggil-manggil Adam, Adam, di manakah engkau? Ketika Adam telah jatuh dalam dosa dan dia ada di Taman Eden. Dan ketika Allah mencari Adam, bukan Adam mencari Allah karena Adam telah penuh dengan dosa. Dan Paulus katakan di dalam Roma pasal 3 bahwa tidak ada seorang pun yang mencari Allah karena mereka sudah berdosa. Karena dosa itu sejak di nenek moyang manusia itu Adam. Adam tidak cari Allah, tetapi Allah datang mencari manusia. Dan pusat pencarian Allah kepada Adam waktu itu, Allah belum mengambil rupa manusia, Allah belum datang sebagai manusia, tapi Allah datang, itu yang disebut dengan teofani. Ada suara Allah memanggil-manggil Adam. Dan puncaknya yaitu ketiga Allah datang di dalam Yesus Kristus, yaitu pribadi Allah yang kedua.
mengambil rupa manusia, menjadi Adam akhir, menjadi Adam kedua, untuk kemudian datang mencari manusia berdosa dan menebus manusia berdosa. Jadi inti berita Natal sebenarnya itu menyenangkan, itu membuat manusia berdosa berdamai dengan Allah, karena tadinya manusia itu seteru Allah. Tapi berita Natal itu Allah datang mencari manusia, Allah berinisiatif cari manusia karena Allah mengasihi manusia. Kasih Allah yang mencari, kata hamba Tuhan Pendeta Troward Booker, kasih Allah yang mencari manusia. Saya masih mengingat kalimat itu, masih ada tertanam di dalam memori saya, walaupun sudah hampir 30 tahun yang lalu. Jadi kita lihat berita Natal ini berita yang sangat urgent, berita yang harus mendatangkan sukacita. Tetapi ada orang-orang tertentu, ada sebagian manusia dalam dunia ini yang kalau mendengar berita Natal, mereka akan gelisah, perasaan mereka tidak tenang. Bagi mereka berita Natal itu berita masalah. Padahal berita Natal itu bukan berita masalah. Berita Natal itu berita yang menyenangkan, berita yang membuat kita harus glory, harus bersukacita, karena kita dengar bahwa Yesus, firman Allah, menjadi manusia. Artinya Allah mencari orang yang tidak layak karena berdosa untuk dilayakkan, mereka yang akan ditebus. Jadi baiklah saudara-saudara, kita tidak boleh seperti orang-orang lain. Kalau kita benar-benar sudah mengalami Natal, maka perasaan kita akan tenang, perasaan kita tidak gelisah. Kita tidak perlu gelisah dengan hal-hal yang sifatnya sementara, hal-hal yang sifatnya kontemporer, seperti masalah finansial, walaupun itu penting, masalah materi itu juga penting, tapi itu kan semua bersifat sementara. Kadang hal-hal itu yang menggerogoti hati kita, kadang hal-hal itu membuat kita gelisah, kadang hal-hal yang sementara ini di dalam dunia ini yang membuat kita melihat itu sebagai satu permasalahan yang kemudian kita tempatkan sebagai permasalahan yang utama. Padahal itu tidak. Permasalahan manusia yang paling utama, yang harus kita paling takuti dan yang membuat kita gelisah, yaitu permasalahan dosa. Tapi bersyukur karena firman menjadi manusia, karena ada peristiwa Natal di mana Yesus lahir sebagai manusia. Yesus mengambil rupa manusia. Yesus berproses mulai dari kandungan sebagaimana manusia. Setelah Adam yang diciptakan, kemudian manusia kemudian itu beranak cucu, Yesus juga melalui proses kelahiran. Beranak cucu artinya melalui proses kelahiran. Yesus juga mengalami proses kelahiran sebagaimana manusia. Natal itu kan akhirnya artinya kelahiran. Mengapa dia lahir? Untuk mendamaikan kita yang tadinya seteru dengan Allah. Allah mencari manusia, ya. Jadi kita tidak perlu gelisah, tapi juga kita tidak perlu terkejut. Kita juga tidak perlu gelisah karena ada orang-orang yang menolak berita Natal, ya. Karena bagi mereka berita Natal itu masalah. Atau ada orang-orang yang gelisah, yang tidak sejahtera, yang tidak tenang hatinya ketika kita merayakan Natal. Kita tidak perlu takut. Itu kita tidak perlu menjadi kaget, karena peristiwa itu juga pernah terjadi justru pada awal berita Natal diberitakan, khususnya melalui orang Majus. Jadi biarlah bagian firman Tuhan ini menguatkan kita ketika kita menghadapi tantangan dalam kita merayakan perayaan Natal, khususnya pada tahun 2022 tahun ini. Kita tidak perlu takut, kita tidak perlu gelisah, kita tidak perlu menganggap ada masalah yang paling besar dalam hidup kita.
Karena masalah yang terbesar dalam hidup kita telah diselesaikan oleh Yesus ketika dia datang ke dalam dunia sebagai manusia. Tuhan kiranya memberkati kita semua pada malam hari ini. Selamat Hari Natal. Tuhan Yesus, sumber dari berita Natal itu, memberkati kita semua, meneguhkan iman kita semua, menyingkirkan permasalahan hidup dan kegelisahan kita. Amin.